Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang sangat-sangat saya cintai dan dirahmati Allah, menghadapi berbagai macam problematika kehidupan saat ini yang tengah melanda kita, sangat-sangat membuat kita miris. Karena seiring dengan banyaknya kebutuhan yang mau tidak mau harus kita keluarkan, tidak seimbang dengan pemasukan yang kita dapat. Itu pun masih belum cukup. Kenapa? Banyak sekali hal-hal permasalahan-permasalahan yang kita jumpai. Kita sudah bekerja, kemudian hasil yang kita dapat ternyata ditipu oleh orang. Ada yang memanfaatkan kita, membohongi kita, bahkan ancur-ancuran lah hidup kita, usaha kita, sehingga kita terperos ke dalam jurang. Bahkan banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana untuk mensiasati semua itu? Kita kembalikan lagi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, di saat kita mengalami suatu musibah, apa yang harus kita jalankan? Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah menjawab, tersenyumlah kalian. Bertanya lagi, kenapa kok tersenyum Rasulullah? Rasul menjawab, semua yang ada dalam diri kita hanya milik Allah. Jadi kalau seumpama kita kaitkan dengan keadaan saat ini, banyak sekali musibah yang kita hadapi, banyak sekali problem-problem yang kita alami. Bahkan tidak sedikit orang yang keluar duit untuk investasi tapi akhirnya jeblok, nggak karu-karuan. Sehingga bisa dikatakan kita bangkrut, kita rugi, kita dibohongi. Bukan hanya nilai ratusan juta, tapi miliaran rupiah. Utang menumpuk dan lain sebagainya, hanya untuk menutupi kebutuhan. Hanya tersenyum, kita ikhtiar, kita doa. Kuncinya para sahabat, yang pertama adalah sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga tawakal. Inilah kunci kehidupan. Sabar adalah kita harus tetap bersabar dalam apapun yang kita jalankan. Ikhlas, kita harus rela mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, karena itu adalah kehendak Allah. Tawakal, kita harus tetap bertakwa, kita berserah diri kepada Allah, karena semuanya hanya milik Allah. Apabila kita dibohongi oleh orang lain, kita dizalimi oleh orang lain, janganlah kita mendoakan. Kadang kita lupa, bila mana hal itu terjadi pada diri kita, apa yang harus kita berbuat? Nah, apabila kita merasa kita dizalimi oleh orang lain, kita ditipu oleh orang lain, bahkan sampai kita habis-habisan, kita tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan saja kita bingung. Janganlah kita mendoakan atau mengucap sesuatu yang jelek, tapi doakanlah mereka yang sudah menzalimi kita, mereka yang sudah membohongi kita, kita doakan yang baik. Bagaimana doa yang baik? Kita berdoa, ya Allah, Engkau adalah pemilik seluruh alam semesta ini. Engkau yang mempercantik semua alam jagat raya ini. Ampunilah hamba yang kufur nikmat. Ampunilah hamba yang kadang lalai terhadap apa yang Kau perintahkan. Ya Allah, ampunilah mereka yang sudah berbuat zalim kepada hamba, yang sudah rela mengkhianati, membohongi dan apapun itu bentuknya. Kita mintakan maaf, ampuni mereka ya Allah. Jadikanlah kejahatan mereka itu sebagai kejahatan yang terakhir kali mereka lakukan. Berikanlah mereka hidayah,
dan jadikanlah mereka orang-orang yang bisa membawa manfaat untuk semua orang. Itu doanya. Tetap tersenyum, jangan marah, jangan emosi. Karena apabila kita sudah marah, maka energi itu yang akan rusak tubuh kita. Allah tidak akan suka kepada hambanya yang suka emosi, yang suka amarah, karena syaitan akan cepat menghasut diri kita sendiri. Tetap tersenyum, katakanlah, aku punya Allah, dan Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Ikhtiar, kita berdoa, berusaha, kita meminta pada Allah, ya Allah ya, bukakanlah pintu taubat, ampunilah kami. Jadikan sisa umur ini sebagai sisa umur yang bisa membawa manfaat untuk umat. Jadikanlah sisa umur ini sisa umur yang bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga. Angkatlah derajat kami ya Allah. Jadikanlah kami makhluk yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau berikan. Jadikanlah kami sebagai manusia yang benar-benar bisa merasakan nikmat-Mu. Jadikanlah kami termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu dirindukan oleh surga. Tersenyumlah, tetap tersenyum. Sepahit apapun hidup kita, apabila kita tetap tersenyum, maka Allah akan ridha. Allah akan menambah kenikmatan. Ketika di saat kita menghadapi musibah, kita berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali pada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelegaan hati, kelapangan hati. Dan semoga Allah mengganti berkali-kali lipat atas musibah yang telah kita jalani kemarin. Allah akan mengganti dengan kebaikan. Allah akan mengganti dengan amalan-amalan lain yang nantinya akan merubah kehidupan kita semua. Allah tidak akan berubah nasib kaum kecuali kaum itu sendiri. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak kata salah yang keluar dari lisan saya pribadi. Dan semoga kita semuanya ini menjadikan insan yang bisa benar-benar membawa manfaat untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.